berbicara mengenai benda bergerak dengan menggunakan sebuah roda. Kami yakin di pikiran kalian, ini adalah kaum Adam dengan hobinya. Apabila subjek adalah kaum Hawa, yang mencintai, peduli dan juga hidup di skena ini, pernahkah terbesit di pikiran kalian? Halo, nama gue Nisa Arbi, gue founder Human on Wheels. Awalnya berawal gue dari filmmaker, gue ada perusahaan production house, waktu itu bikin TVC, digital gitu. Dan selain itu juga karena hobi gue itu menyukai otomotif, riding atau mobil, terus terinspirasi pengen buat film dokumenter tentang cerita orang-orang di atas roda. Berawal dari YouTube channel namanya Human on Wheels. Di situ pertama kali produksi 5 episode film dokumenter tentang cerita orang-orang yang punya emotional story di rodanya, seperti ada Mbak Sri, dia difabel, dia berjuang untuk kehidupannya dengan mengenal motor roda 3. Nah, di situ gue suka mendengarkan cerita orang-orang di atas roda. Aku mengalami kelumpuhan karena kecelakaan yang terjadi ketika usiaku 23 tahun. Dari kecelakaan itu mengakibatkan saraf tulang belakangku putus dan mengalami kelumpuhan dari ulu hati sampai kedua ujung kaki. Terus ada Mbah Pri, umurnya 73 tahun, dia alat transportasinya itu sepatu roda. Di mana-mana pakai sepatu roda, dilok ke wong edan ya karepmu ada apa-apa, saya seneng, enjoy lah. Orang tua sepedaan banyak, orang tua pakai motor banyak, pakai mobil banyak. Tapi kalau orang yang pakai sepatu roda di jalanan kan cuma saya sendiri. Jadi ternyata tuh kalau kita mau buka mata dan keluar, ternyata banyak banget orang-orang yang menginspirasi di atas roda gitu. Nggak cuman orang yang di atas mobil atau motor gitu. Ternyata banyak banget yang kita bisa explore. Iya, buah merah merona tuh semangka ya. Karena dalamnya merah merona. Itu kelapa siap minum apanya? Ini apaan sih ini ah? Kesehariannya selain Human on Wheels, karena selama ini kan perusahaan gue itu merger, ada PH Agency sama Human on Wheels. Itu gue sibuk untuk ngedirect atau untuk nge-produce sebuah project. Kalau di dunia otomotif tuh ada Mas Fitra, karena dia orangnya baik banget, terus dia juga support banget Human on Wheels. Mengharapkan YouTube itu menghasilkan terus. Viral boleh, tapi yang lebih penting adalah identitas dari channel dan identitas atau brand image, personal brand dari diri Anda sendiri. Pertama kali di Human on Wheels itu gue sulit banget menemukan algoritma tontonan yang disukain sama penonton gitu. Karena Human on Wheels itu kan pengen cari hal yang beda gitu. Marketnya Indonesia itu susah banget buat dibaca gitu. Nah, pertama kali itu Human on Wheels bisa YouTube-nya meledak itu karena Mas Fitra. Saya test drive BMW X7 dengan kreatornya X7. Dari kesibukannya Mas Fitra tuh mau luangin waktu buat ketemu, buat di interview, bahkan dia juga ngebuka networkingnya buat Human on Wheels juga gitu. Kayak apapun tuh pasti selalu kasih informasi gitu. Sampai sekarang juga walaupun Mas Fitra udah semakin sibuk, Mas Fitra tuh masih gampang banget dihubungin ya. Terus gitu kan. Nah terus nggak lama pas udah
kalian udah mau berangkat, baru nanti ada WhatsApp masuk lagi. Itu yang sangat ngebantu Human on Wheels tuh juga dilihat kuat di otomotifnya gitu, walaupun kita nggak otomotif banget. Itu malah cikal bakalnya road party ya, kalau katanya Mas Fitra itu berawal dari BMW Challenge. Tapi waktu itu bisa terlibat di project BMW Challenge itu karena Om Obi, karena gue dulu suka bantu Om Obi bikin video kan. Awal-awal kita semua merintis di YouTube, ya kita saling support, saling bantu, terus akhirnya ada project BMW Challenge, di situ kita Human on Wheels terlibat. Setelah BMW Challenge itu bisa dibilang cikal bakalnya sebuah project kolaborasi otomotif, akhirnya berkembang, mereka bikin project sendiri, kayak mereka bisa jalan dengan Jimny Challenge. Gue suka banget datang ke event-event teman-teman ya. Itu yang deket-deket ini ada nonton film dokumenternya Mas JJ. Teman-teman, kita lagi ke Senayan Park. Nah, kita mau nonton filmnya Mas JJ, itu menceritakan tentang kejuaraan rally se-Asia. Ke atas aja yuk. Gila, udah rame banget ya. Coba, mana Nisa? Tuh, dia ada di lounge. Itu dia. Woi! Udah nungguin. Dari tadi? Mukanya. Iya, dari kemarin. Oh, dari kemarin. Halo, welcome to Cyclub. Ini toko kecil kita. Sebelah sini lo lihat ada banyak headset yang warna-warni. Ini frameset kita, itu bar set. Semuanya pernak-pernik kecil sih sebenarnya. Halo, nama gue Wira. Gue owner dari Cyclub. Dia tuh sempat datang ke acara Cyclub, ya itu kurang lebih 2 tahun lalu. Kita ngadain acara, kita kenalan di situ. Ternyata dia itu dari Human on Wheels, dan di saat itu dia tuh belum meliput acara kita, tapi karena kita punya hubungan baik ya setelah kita kenalan, nextnya itu banyak sekali disupport sama Human on Wheels kita di acara Cyclub. Man, Ih, apa kabar lo? gue mau sepedahan, nunggu Mas Wira datang. Udah jadi sepeda lo? Udah jadi ya? Lo sepedaan sini? Iya, Kenapa ini lu? gimana sih cara benerin helm? Nih, lo biasanya diapain? Tiba-tiba, apa namanya nih, busanya Lepas. ngelotok. Gue terakhir kayak gitu gue lem. Pipis saya tapi pakai Aibon. Ntar kalau lo pakai mulu juga jadi ini lagi kok. Lagi ngapain lo, Man? Lagi SO gue. Kayak sinetron. Jadi sepeda ini terakhir gue pakai 2 bulan yang lalu, habis dipakai buat Audax. Terus Cyclub ini tuh tempat base camp-an gue taruh sepeda. Jadi kalau mau pakai sepeda lagi, gue datang ke Cyclub. Gue ikutan pengalaman bersepeda jarak jauh itu adalah gue ikutan Audax. Udah 2 kali ikutan Audax. Kesulitannya dan tantangan terbesar adalah melawan mental kita sendiri. Karena biasanya yang ikutan Audax itu kalau misalkan nggak kuat mentalnya pasti dia loading, give up, atau nggak lanjut gitu.
gue udah hampir nggak lanjut tuh yang 75 km karena udah lama nggak sepedahan. Terus hampir gue loading itu baru 50 km udah nyerah. Iya, padahal yang pertama itu ikutan yang 125 aja tuh gue masih bertahan dan bisa melawan diri sendiri gitu. Nah, karena udah nggak lama sepedahan, terus ini tuh kayak ngerasa nothing lah. Intinya sepeda apa aja, kalau misalkan mental kita kuat, itu baik-baik aja sih. Ini tuh sepedahan kayak gini cuman kayak cari kesenangan aja, ketemu teman-teman, bisa menikmati sore hari. Dan yang paling gue suka adalah everything in between. Kita bisa ngelihat apapun yang ada di jalanan. Ya, jadi awalnya pakai Brompton itu karena terinspirasi dari Mas Nugi Trilogi. Dia pakai Brompton juga, dan pada saat itu gue angkat dia buat episode pertama Human on Wheels. Dan kok kayaknya seru ya kalau sepedahan pakai Brompton, karena kan efisien kan, bisa dibawa kemana-mana gitu. Ternyata setelah gue sadari, gue nggak bisa komitmen naik sepeda terus setiap hari. Karena gue masih butuh kecepatan, yaitu mesin. Terus kedua, panas banget di Jakarta. Mungkin kalau di luar negeri tuh kayaknya enak gitu sepedahan, karena kan di sana cuacanya mendukung kan. Kalau di Jakarta tuh polusi, panas, jadi nggak sanggup. Dan pokoknya keren buat para pesepeda di Jakarta yang bisa melawan polusi dan juga melawan hiruk pikuknya Jakarta. Kalian keren banget sih. Kalau hobi yang sering banget itu sepeda sama motoran. Nama gue Hari, gue dari Saka Space, temennya Nisa. Kerjaan gue sebagai produser di production house. Nisa tuh adalah anak motor yang hobi motor, tapi nggak punya klub motor. Jadi dia tuh temen-temen semuanya aja. Dia sempat punya Vespa Primavera, terus abis itu dia sempat punya GTS. Jadi waktu itu kita kembaran, gue punya GTS, Nisa juga punya GTS. Terus sekarang Nisa itu lagi ngurusin Vespa klasik juga. Dibilang ngeselin sih sangat ya. Tapi ya gimana, namanya juga sahabat, udah sayang lah. Ibaratnya bonding kita tuh udah 10 tahun lebih ya. Dan maksudnya gue juga kalau untuk kerjaan tuh udah lumayan keliling Indo sama Nisa. Kita kayak syuting luar kotanya banyak. Terus Nisa tuh satu kata buat dia yang paling sama gue tuh adalah spontan. Tim Human on Wheels tuh sebenarnya ada 7 orang. Terus gue lebih suka kerjanya tuh hybrid, kayak ngasih kebebasan buat mereka juga. Gue lebih ke arah ke situ, cara bekerjanya itu fun dan nggak terlalu mengekang waktu. Dan timnya itu ada tim kreatif sama tim desainer. Jadi mereka itu yang fokus untuk upload konten di Instagram. Terus ada tim finance, ada head marketing, terus ada tim content creator. Kalau misalkan dia interview orang di luar, itu bisa jalannya tuh sama mereka gitu. Halo, gue Christina. Gue di sini sebagai content creatornya Human on Wheels. Gue baru aja join, tapi emang udah senyaman itu sih. Human on Wheels tuh penting banget. Kayak makan 3 kali sehari gitu, jadi sehari tuh harus lihat Human on Wheels. Karena konten-kontennya itu mengedukasi, visi misinya juga sama dengan gue, dan terutama gue juga nyambung banget sama Nisa. Halo, gue Gina Jauhari.
sebagai head of marketingnya di Human on Wheels. Human on Wheels sangat penting sih. Satu visi misi aja sih sama si Nisa. Jadinya kayak kerjanya enak aja. Terus dia kalau ngasih direction tuh cepet, singkat, dan gak banyak basa-basi gitu. Di luar kantor Nisa tuh lebih banyak yang diobrolin macam-macam. Bisa deep talk, bisa... Pokoknya dia mindful juga orangnya tentang cara pandang tentang kehidupan, keluarga, nggak hanya mau ngomongin otomotif doang. Nisa pinter sih, pinter, idealis, dia tuh idealis banget. Cuman dia tuh she's odd, cuman kreatifnya sih out of the box. Kalau di luar kantor gamer kayaknya, dia sering main game, sama anaknya introvert aja sih, jadi punya dunianya sendiri. Tapi kalau pengalaman pribadi tuh kayaknya ada yang lucu pas kita lagi sempet meeting, jadi lagi briefing gitu, main mapping kan di papan tulis, tiba-tiba full. Terus akhirnya kita nulis di pintu kantor. Ya udah, jadi sampai saking niatnya nulisnya di pintu kantor sih. Keseharian gue selain ngurusin Human on Wheels, tending ke event-event otomotif atau komunitas yang lain, gue tuh main mobil tua dari start 2019 ya. Terus dulu tuh nggak punya temen cewek, kebanyakan cowok. Terus pas gue lihat Kartini, nah ini tuh isinya cewek-cewek semua gitu di komunitasnya dan mobil tua. Dan penasaran banget pengen dengerin cerita mereka. Halo, selamat pagi. Kita Kartini lagi mau jalan-jalan nih. Kita udah ngumpul di Citos bareng sama gue, Maureen. Ada Sarika, Naya, Desha. Oke, yuk kita let's go sekarang. Nah, kita udah sampai nih di Moto Village, acaranya kumpul berkawan Go 90 sama Old School. Oke, kita cari parkir dulu ya. Kita kepagian apa gimana? Nah, nggak tahu juga. Acaranya tuh flyernya tuh jam 8. Kayaknya jam 8 nih. Tapi ini kita kayak kepagian dan udah kita mikir dulu ya. Halo teman-teman, sekarang gue lagi ada di Moto Village dan semua para pecinta mobil klasik mereka berkumpul di sini dan gue sekarang mau ketemu sama teman-teman dari Kartini. Pertama kali tahu Human on Wheels itu karena memang lewat di Explore, terus dan memang sesuai sih dengan apa yang gue cari dan dengan minat gue juga. Human on Wheels itu yang pasti isinya nggak cuma tentang otomotif. Kalau yang gue tahu sih kayaknya semua benda yang memang ada rodanya ya. Ada yang tentang sepatu roda dan skate, sepeda dan semua deh. Pokoknya semua yang beroda aja gitu. Tahu gue sih hal yang berhubungan dengan roda sih, kayak skateboard, mobil, motor, sepatu roda, pokoknya yang berhubungan dengan roda aja gitu. Konsepnya keren karena kan selama ini media itu kan semuanya tentang otomotif ya, yang namanya roda itu pasti berhubungan dengan otomotif, tapi ini juga ada hal yang bukan otomotif juga yang pernah gue lihat gitu. Human on Wheels semoga kedepannya akan mengeluarkan konten-konten yang lebih unik lagi bersama orang-orang yang memiliki mobil-mobil unik mungkin yang di Indonesia jarang. Jadinya kita bisa tahu tuh cerita behind the car-nya, terus ada journey mereka tuh seperti apa. Nah itu salah satu alasan kenapa gue suka ketemu orang-orang dan datang ke event-event, karena ketemu orang baru, terus juga pengen dengerin point of view cerita orang-orang yang ada di luar sana. Harapannya Human on Wheels yang pertama adalah bisa memberikan informasi yang menarik
informasi yang up to date buat masyarakat. Artinya bisa menjadi media yang maju lah. Terus yang kedua, Human on Wheels punya event yang besar. Yang ketiga, pengennya Human on Wheels ini bisa go internasional, karena nggak cuma sebagai media aja, tapi IP dan brand ini tuh bisa berkembang buat kedepannya gitu. Pokoknya idola semua orang deh mungkin. Cuman harus tampil, harus sering tampil aja. Tetaplah lovely dan menyebalkan.